Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah rahimakumullah. Nabi Sid adalah seorang anak yang soleh dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sid adalah hadiah, dan bahkan Sid berarti hadiah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai pengganti dari kematian putranya Habil. Tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dengan keadilan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membawa persatuan di antara orang-orang bersamanya, tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam alaihissalam ke neraka. Sedangkan Qabil memiliki keagresifan dalam perilakunya, serakah dan sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan dataran rendah di suatu tempat. Sementara Nabi Sis alaihissalam telah menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Sedangkan di pihak Nabi Sis alaihissalam, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari pekerja, dan dia pergi ke pandai besi untuk bekerja di pandai besi tersebut. Lalu iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang belum pernah didengar sebelumnya, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya. Semua orang menghampiri dan menyaksikan suara tersebut. Nabi Sis alaihissalam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini kita temukan bahwa setan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan menciptakan kejahatan. Hingga suatu hari, akhirnya iblis mampu menggoda para pemuda dan pemudi dari keturunan Qabil. Mereka membuat pesta menari dengan cara meniup seruling dan menabuh gendang. Suara musik pun keluar dan menarik laki-laki keturunan Nabi Sid yang tinggal di pegunungan. Mereka mencari tahu asal suara itu dan merasa kagum saat melihatnya langsung. Di lembah dan daratan itulah kaum dan keturunan Nabi Sid melihat ada sebuah pesta. Saat pesta berlangsung, mereka melihat ada banyak wanita cantik dan satu sama lain saling tertarik. Interaksi biologis pun terjadi di antara mereka bersama alunan seruling dan tabuhan gendang. Mereka sejak saat itu mulai melupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan terhanyut dalam rayuan setan. Para ulama meyakini kisah itu merupakan awal mula terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Zina dalam kisah tersebut juga dikatakan sebagai dosa secara kolektif atau bersamaan yang dilakukan pertama kali di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.